Pemirsa, kisruh antara seorang wanita dengan pengemudi taksi online yang terjadi di Jalan Lodan, Jakarta Utara pada hari Minggu 23 Juni lalu mencetak viral di media sosial setelah diunggah oleh akun @memomedsos_official. Wanita muda yang mengenakan blazer motif kotak itu berteriak histeris seraya mengejar mobil taksi online hingga ia terseret beberapa meter. Teriakan wanita muda itu mengundang keingintahuan pedagang dan warga sekitar hingga mereka berusaha menghentikan pengemudi taksi online yang sempat mencoba tancap gas karena tengah membawa penumpang. Lalu benarkah penyebab wanita muda itu berteriak histeris dan nekat mengejar taksi online karena mobil mewahnya ditabrak oleh pengemudi taksi online? Mundur. Bang, tadi kenapa kabur bang? Kabur ini yang penumpang. Bukan kabur kamu kalau tadi sampai jalan terus bang. Itu bahaya bang tadi bang. Ya kan udah berhenti di situ tadi. Pengecup laki-laki. Ketika pengemudi taksi online keluar dari mobilnya, sempat terjadi adu mulut dengan si wanita muda yang mengejarnya. Warga menjadi saksi mata lantas menengahi konflik di antara mereka secara kekeluargaan. Beruntung keduanya berhasil didamaikan. Sejumlah netizen pun memberikan jempolnya untuk warga sekitar yang menjadi juru damai. Warga sekitar udah bagus membantu orang lain, kalau nggak tanggung jawab sebaiknya pihak berwajib. Tulis akun @win_bolone_pusat. Bu, tadi kenapa bu? Ditabrak sama dianya masih jalan terus dari belakang. Oh, tadi dia coba melarikan diri bu? Iya. Melarikan diri? Gak tahu mau ngecek kamu malah jalan terus. Memang sih di sini posisinya si Mbak mau minta tanggung jawab karena mungkin kendaraannya sudah diserempet sama mobil itu gitu. Terus si Mbaknya nekat ngejar dan megang pintunya tapi malah kegeret gitu karena si pelakunya ini memang mau kabur gitu. Sebenarnya sih Mbaknya juga nggak salah karena dia minta haknya, tapi menurut saya ini sangat-sangat membahayakan buat si Mbak sendiri gitu karena bisa aja berakibat fatal gitu kalau misalkan cedera atau gimana kalau misalkan jatuh gitu, tapi alhamdulillah masih selamat. Saya pribadi pun pernah mengalami seperti itu atau ditabrak atau saya yang nabrak gitu kan, namanya di jalan kan. Tapi kita temuin dulu jalan solusinya seperti apa. Kalau dia marah-marah kita temuin kenapa. Oh kita juga ada kerugiannya juga, di sana ada kerugian, ya udah sama-sama enaknya gimana, baiknya gimana gitu. Jangan jadi ada yang sok jagoan juga dan ada yang sok mau udahlah tinggal aja, jangan seperti itu. Setelah 5 hari mendekam di sel tahanan Polres Metro Jakarta Barat, musisi dan vokalis band Last Child, Virgon Teguh Putra Tambunan, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus narkoba jenis sabu. Selain Virgon, wanita berinisial PA yang diciduk bersama Virgon di sebuah kamar kos di kawasan Amera, Jakarta Selatan, juga ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan BAP dan tes urin mereka yang positif mengandung metamfetamin. Lalu benarkah Polres Metro Jakarta Barat juga sudah menetapkan satu tersangka lagi, yaitu oknum yang memasok sabu kepada Virgon dan PA? Ada 3 orang yang kita tetapkan sebagai tersangka, yaitu V dan juga PA atau T, teman wanitanya, dan juga B atau BGS yang menjadi penyedia narkotika yang diberikan kepada saudara V. Ya, pemasok sabu kepada Virgon dan PA yang berinisial BGS ternyata kru band Last Child sendiri. BGS ditetapkan sebagai tersangka karena berdasarkan pengakuannya, dirinya sudah beberapa kali memasok sabu kepada Virgon. Saat diciduk di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan, pihak kepolisian memang tidak menemukan sabu, tapi hanya narkoba sintesis yang dikonsumsi sendiri oleh BGS. Lalu benarkah B mendapatkan sabu dari pengedar yang juga orang dekat grup band Last Child? B ini atau BGS ini memang tidak ditemukan barang bukti narkotika, namun dia mengakui bahwa dialah yang memberikan narkotika tersebut kepada V, dan memang ada catatan transaksi keuangannya juga. Dan pada saat kita melakukan penggeledahan terhadap B ini juga ditemukan beberapa puntung bekas
penggunaan narkotika sintetis. Gimana kabarnya Bang? Bang? Sudah lama. Bang Firgon, udah lama belum Bang? Alasannya apa sih Bang? Firgon alasannya Bang Firgon. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Firgon dan PA yang diduga sebagai pecandu sabu langsung menjalani asesmen di BNN Jakarta untuk menentukan apakah pencipta dan pelantun lagu Surat Cinta untuk Starla itu layak mendapatkan rehabilitasi atau tidak. Kita menerima permohonan asesmen terpadu dari Polres Jakarta Barat mengenai 3 tersangka, yaitu Firgon Dewa Putra, Putri Anastasia, dan Bagus Hartanto. Firgon sendiri pada saat dilakukan asesmen terpadu atau THT bersama tim, yaitu tim itu terdiri dari 5, yaitu 2 orang dari asesmen medis, 3 orang dari penyidik. Kalau memiliki ketergantungan itu nanti dari hasil besok dari tim medis sendiri, karena belum keluar untuk saat ini. Untuk asesmen selanjutnya nanti apabila sudah keluar, ya sudah sesuai dengan rekomendasi asesmen tim dari 5 ini, yaitu 2 dokter, 3 penyidik, maka sesuai itu, apa itu dirawat jalan atau itu dirawat inap, maka harus dijalankan sesuai prosedur. Jika Firgon tidak layak mendapatkan rehabilitasi, maka kasus pidana akan terus berjalan hingga ke tingkat pengadilan. Hanya saja pihak keluarga Firgon siap berjuang untuk membebaskan Firgon dari hukuman pidana. Eva Manurung dan Feby Carol, ibunda dan kakak Firgon yang datang ke Polres Metro Jakarta Barat hari Minggu lalu, menegaskan hal itu di depan awak media. Gon, gimana Gon? Gon, asesmennya gimana Gon? Asesmen gimana Bang? Jadinya apa gimana Bang? Jadinya apa gimana? Gon, Dia kan korban. Nah, korban kan memang kalau orang sakit kan harus diobatin. Jadi harapannya ya dia harus segera ditangani. Gara-gara Firgon tersandung kasus narkoba, grup band Last Child batal tampil di Toraja awal Juli mendatang. Karena mustahil Last Child tampil tanpa Firgon yang notabene vokalis dan menjadi roh bagi grup band underground itu. Di sisi lain, kasus narkoba Firgon membuat sosok Inara Rusli, mantan istrinya, ikut diperbincangkan warganet. Inara dituding tidak punya empati atas penderitaan Firgon yang notabene adalah ayah dari ketiga anaknya. Jangankan menjenguk Firgon, Inara bahkan terkesan menyindir Firgon lewat Instastory-nya. Inara seolah mengklaim bahwa sekarang dirinya adalah satu-satunya orang tua yang sehat jasmani dan rohani yang bisa diandalkan untuk mendidik dan menafkahi anak-anaknya. Sementara Firgon yang terjerat kasus narkoba sekarang tidak bisa menjamin masa depan anak-anaknya karena masa depannya sendiri kini dipertaruhkan. Menurut Feby Carol, bisa jadi Firgon mengonsumsi sabu karena stres pasca kehilangan semua asetnya yang kini menjadi milik Inara sesuai dengan putusan Majelis Hakim Jakarta Barat. Lalu benarkah Firgon mendapatkan kedamaian semu saat dirinya mengonsumsi sabu bersama PA? Ya semua orang nggak ada alasan yang ini, cuma intinya mungkin lagi dalam kondisi yang nggak baik. Artinya banyak pikiran, nggak dia capek, nggak bisa ketemu anaknya. Namanya pikiran lah. Karena kan keluar rumah sama Inara kan memang nggak bawa apa-apa, rumah juga kan memang untuk anak, kendaraan untuk anak, tanah di sana di luar kota juga untuk anak. Jadi Firgon kan bawa baju, ATM dan handphone. Jadi dia harus berjuang lagi gitu. Aku nggak tahu terkait apa, aku nggak tahu. Pokoknya aku kesini mau ngeliat anakku. Entah terkait apaan segala macam, urusan dia itu, urusan mereka. Aku mau ngeliat anakku kesini dan aku juga nggak bisa ketemu.